أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, keluangan waktu, yang terutama daripada itu adalah kita masih diberikan keimanan, keislaman, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqomah kepada kita, dan mudah-mudahan kita wafat dalam kondisi selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Usul As-Salasah atau Salasatul Usul. Salasatul Usul atau Al-Usul As-Salasah membahas 3 pokok penting yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Pokok yang pertama adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Kemudian pokok atau landasan yang kedua yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah mengenal agamanya, Islam. Baik, kita masih pada poin Al-Aslus Tsani, pokok yang kedua ini, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang rukun-rukun Islam beserta dalil-dalilnya. Lalu kemudian kita juga sempat membahas tentang rukun iman. Rukun iman beserta dalil-dalilnya. Iman yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada yang kedua, para malaikatnya. Yang ketiga, kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada Rasul, kepada para Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu beserta dengan dalil-dalilnya. Baik, kita akan masuk pada tingkatan yang ketiga dalam beragama. Tingkatan yang ketiga dalam beragama. Yang pertama, tingkatan beragama itu adalah Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga akan kita bahas, yaitu al-ihsan. Al-ihsan. Sudah hafal ini tingkatan dalam beragama? Yang pertama tadi apa? Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Jadi tingkatan dalam beragama itu bukan, mohon maaf, ada tingkatan yang diberikan oleh beberapa tokoh di dalam beragama. Ada namanya tingkatan hakikat, ma'rifat, syariat. Biasa yang dalam tingkatan-tingkatan thariqat itu. Ini tingkatan-tingkatan yang seperti itu tidak ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang itu. Pernah mendengar thariqat? Nanti di dalam thariqat itu ada tingkatan-tingkatan, di mana kalau dia masih pada tingkatan dasar, dia masih tingkatan hakikat. Kemudian naik pada tingkatan syariat. Setelah itu naik lagi pada tingkatan ma'rifat. Nah, kalau seseorang sudah sampai pada tingkatan ma'rifat ini, dia udah dekat banget dengan Allah. Dan dia tidak ada kewajiban lagi untuk sholat. Pernah mendengar itu? Jadi gurunya itu, pengajarnya, syekhnya
yang sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, dia udah nggak wajib lagi sholat. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada tingkatan bukan orang-orang biasa lagi. Kalau orang-orang biasa seperti kita, itu masih ngaji kulitnya. Jadi kalau kita dianggap ngaji seperti ini, kita baru masih membahas tentang kulitnya. Kalau mereka sudah sampai pada tingkat ma'rifat itu, mereka sudah membahas tentang inti pokoknya. Sehingga ada di antara mereka yang mengaku bahwa diri mereka itu Tuhan. Sudah sampai pada tingkat itu. Dulu saya pernah sempat duduk ngaji pada pengajian salah satu ustadz lah, ada di daerah Sumatera. Saya duduk sebentar di situ. Duduk 5 menit, kemudian 10 menit, 15 menit saya udah mulai pusing dengar kajiannya. Karena ketika beliau pernah nanya perorangan dari muridnya, dia lemparkan sesuatu. Dia lemparkan ada botol, jazakallah. Ada botol yang berisikan air, dia lempar ke muridnya. Dia lempar, ditangkap oleh Mas Muka ya akhi. Hah? Anom. Dilempar sama si Anom. Kemudian ditanya kepada murid-murid yang lain, siapa yang lempar tadi? Apa jawabannya? Siapa yang melempar tadi? Tentu ustadznya kan ya. Dia bilang enggak, bukan saya yang lempar. Yang lempar itulah Allah. Jadi kalau ditanya, siapa tuh yang di tengah sawah sana, yang sedang nanam padi? Siapa tuh yang nanam sawah di sana? Kalau dibilang itu petani, fulan, dia memang kerjaannya nanam. Bukan katanya. Itu Allah. Jadi apa yang ada pada diri orang tersebut, dia sudah menyatu dengan Allah. Inilah yang disebut dengan kajian wihdatul wujud. Wihdatul wujud itu adalah seseorang itu sudah menyatu dengan Allah. Jadi ini hamba, ini Allah. Tidak ada bedanya. Ini adalah Allah, hamba ini. Jadi Allah adalah hamba. Makanya pemahaman seperti ini sudah diwaspadai, sudah diwanti-wanti oleh para ulama. Tidak boleh memahami akidah-akidah yang seperti ini, yang mengatakan bahwa seorang makhluk menyatu dengan Allah. Jadi kalau sudah ada pemahaman makhluk menyatu dengan Allah, berarti semua makhluk-makhluk itu dianggap sebagai Allah. Kenapa? Karena makhluk itu sudah menyatu katanya. Jadi makhluk itu sudah menyatu dengan Allah. Sehingga ditanya siapa yang melempar itu? Jawabannya Allah. Siapa yang nanam padi di tengah sawah sana? Allah. Siapa yang sedang manjat kelapa di sana? Allah. Semua jawabannya Allah. Allah. Jadi semua yang ada pada diri kita ini hilangkan kata mereka. Hilangkan, yang ada hanya Allah. Pusing. Pelajaran-pelajaran menambah kita tidak menambah keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar, sekali lagi, yang benar sesuai dengan hadis Umar bin Khattab bahwa tingkatan dalam beragama itu ada memang. Ada tingkatan dalam beragama, tapi sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dijelaskan oleh Rasulullah. Tingkatan dalam beragama itu dimulai dari Islam. Jadi tidak ada istilah hakikat, ma'rifat, itu tidak ada. Apalagi ternyata di dalam pembahasannya itu mengarah kepada wihdatul wujud tadi. Makhluk menyatu dengan Allah. Ini kan pemahaman yang tidak keliru besar pemahaman seperti ini. Makanya dalam Islam, dalam agama kita menjelaskan tentang tingkatan dalam beragama ini dimulai dari Islam dulu. Habis Islam baru kemudian naik tingkatan menjadi iman. Kemudian setelah Islam dan iman menyatu pada diri seseorang, Islam berarti dia mengerjakan sholat, ya kan? Rukun Islam apa? Mengerjakan sholat, puasa, berzakat, haji bagi dia mampu. Nah ketika itu ada pada dirinya, dia kerjakan. Selain daripada itu, batinnya, jiwanya meyakini iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul dan seterusnya. Menyatu dua unsur ini, unsur Islam, unsur iman, menyatu pada diri seseorang, muncullah tingkatan yang paling tinggi. Apa itu? Apa itu? Ihsan. Kapan sampai seseorang itu pada tingkatan ihsan? Ketika
dua unsur ini menyatu pada diri seseorang. Islam ada pada dirinya, iman ada pada dirinya. Maka ketika Islam dan iman itu menyatu kokoh, barulah naik tingkat, naik kelas menjadi ihsan. Pelakunya disebut dengan muhsin. Islam, pemeluknya disebut dengan muslim. Iman, pelakunya disebut dengan mukmin. Ihsan, pelakunya disebut dengan muhsin. Jadi ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Muhsin ini adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada muslim dan mukmin. Makanya ketika seorang muslim dan seorang mukmin menyatu pada dirinya Islam dan iman, barulah kemudian dia menjadi muhsin. Baik, apa itu ihsan? Tingkatan yang ketiga disebut dengan ihsan. Ihsan itu, kalau kita lihat definisi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan, walaupun tidak mungkin manusia bisa melihat Allah di dunia, siapapun dia. Bahkan Nabi sekalipun tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia seperti kita. Enggak mungkin. Tapi maksud daripada ihsan di sini seakan-akan ketika kita beribadah itu seakan-akan melihat Allah. Kenapa sih kita harus menimbulkan saat kita beribadah seakan-akan melihat Allah? Supaya lebih mudah kita mendatangkan keikhlasan, supaya kita lebih mudah khusyuk dalam beribadah, supaya kita bisa menyempurnakan amalan kita. Kenapa? Karena seseorang kalau dia beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mudah bagi dia untuk ikhlas. Kadang berat kita mau menghadirkan seakan-akan melihat Allah itu berat. Ya sudah, datangkan perkara yang kedua, yaitu ketahuilah bahwa Allah melihat kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kalian tidak bisa mendatangkan seakan-akan melihat Allah, kita hadirkan dalam sholat misalnya, kita hadirkan seakan-akan kita lihat Allah, kita seakan-akan, tapi itu nggak bisa hadir. Maka hadirkan perkara yang kedua, ketahuilah Allah melihat kita. Biasanya kalau seorang menanamkan di dalam beribadah ihsan ini, lebih mudah bagi dia untuk ikhlas. Walaupun para ulama menyebutkan perkara yang paling berat untuk diobati adalah perkara ikhlas. Ikhlas ini perkara yang berat, sulit. Saat beribadah untuk mendatangkan keikhlasan itu sulit. Kadang-kadang kita sudah melangkah dari rumah nih, pengen ke masjid, mau ngaji, mau ikut pengajian. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai di masjid, sholat, di sampingnya ada ketua yayasan. Ternyata dia salah satu karyawan di yayasan tersebut. Mulailah dia memperindah salatnya, takbirnya, Allahu Akbar. Tadi memang dari awal dari rumah, Masya Allah, ikhlas karena Allah. Tapi sampai di masjid, kebetulan di sampingnya adalah ketua yayasan, mulai dia perindah rukuknya, Allahu Akbar. Rukuk dia, serius. Nah, ini pertanda bahwa ibadah salat yang barusan kita lakukan tercampur dengan riya. Apa itu riya? Riya itu ingin dianggap, ingin diakui, ingin dilihat orang, ingin dipuji. Itu riya. Tatkala kita beribadah ingin mendapatkan pujian dari guru kita, ternyata kita itu duduk benar, tidak ribut. Supaya apa? Supaya dapat pujian dari guru. Padahal kalau nggak ada gurunya, dia suka ngusilin temannya. Temannya lagi duduk, telinga temannya di apa namanya nih? Dijewer sama dia, digangguin sama dia.
Tapi kalau ada ustadznya, ada gurunya, Masya Allah, dia duduknya tenang, kemudian tidak mengganggu yang lain, sholatnya tidak main-main. Tapi kalau ada ustadz di belakangnya, sholatnya gerak-gerak gini, kemudian garuk sana, garuk sini, sholatnya main, bermain dia sholatnya, tidak serius. Tapi kalau ada ustadz di sampingnya, dia bisa serius sholat begini. Nah, sholat yang seperti itu bahaya, terancam. Nah, orang yang ihsan, yang disebut dengan muhsin, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan pengakuan dari orang lain, tidak mengharapkan penilaian dari orang lain, tapi semata-mata karena Allah melihat dia. Karena Allah, seseorang itu dia beribadah serius, khusyuk salatnya, benar salatnya, karena dia tahu bahwa Allah melihat dia sedang beribadah. Kalau kita sedang bekerja di kantor, di satu ruangan, cuma kita sendiri di sana. Di ruang itu tidak ada orang lain, kita doang sendiri. Ada kemungkinan nggak dia curang? Ada kemungkinan tidak? Bisa jadi. Karena di ruang itu dia sendiri, tidak ada siapa-siapa. Dikirain dia kerja, ternyata dia tidur. Kenapa? Karena memang tidak ada yang mengawasinya. Dan dia tidak merasa ada bos yang tiba-tiba datang melihat dia. Karena dia tahu bosnya jauh di kota yang berbeda. Dialah pimpinan di perusahaan itu. Pimpinan utamanya tidak ada di situ. Dia nyantai aja di dalam ruangan itu. Mau tidur dia, mau makan dia di jam kerja, terserah dia. Kadang dia juga tidak hadir, tidak akan ada yang tahu. Orang mengira bahwa dia ada dalam kantor itu. Tapi bayangkan kalau di kantor itu ada CCTV yang dipasang dan dipantau oleh bos di kantor utamanya di pusat sana, dia pasti akan betul-betul serius kerjanya. Dia nggak akan mungkin berbohong. Dia nggak akan mungkin curang. Dia akan bekerja di jam kapan dia harus masuk, dan dia akan keluar selesai pekerjaannya di jam berapa dia harus keluar. Kenapa? Karena dia merasa terpantau, diawasi oleh CCTV. Dan CCTV ini bisa dilihat langsung oleh atasannya, bos utamanya. Begitulah seorang hamba yang muhsin, kira-kira begitulah gambarannya. Seorang hamba yang muhsin, yang sampai pada tingkatan ihsan, dia tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi dia serius, ikhlas. Kemudian tidak main-main, tidak bercanda, tidak ingin dipuji, tidak ingin dilihat, dan tidak berpengaruh siapapun yang ada di sampingnya. Mau yang di sampingnya itu tukang sapu, mau di sampingnya adalah manajer di perusahaan dia, mau di sampingnya itulah bos pemilik perusahaan itu, nggak pengaruh terhadap ibadah salatnya. Nah, orang yang seperti ini sampai pada tingkat ihsan tadi. Baik. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak bisa menghadirkan Allah melihatmu, maka ketahuilah Allah, kalau kamu tidak bisa menghadirkan bahwa engkau melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Bisa dilihat dalam surah An-Nahl ayat 128. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah bersama, lihat, bersama alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang muhsin. Apa orang yang muhsin tadi? Muhsin tadi dia beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia melihat Allah atau Allah melihat dia. Jadi Allah selalu bersama mereka. Ma'a itu Allah selalu bersama. Bukan bersama di sini sekali lagi pemahaman sebahagian kaum muslimin Allah menyatu pada dirinya, bukan. Ma'a di sini, Allah bersama di sini, kata para ulama adalah ma'iyyah ammah, kebersamaan Allah secara umum. Apa kebersamaan Allah secara umum?
Allah mendengar, Allah melihat apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu. Sangat mudah bagi Allah SWT untuk memantau dan mengawasi seluruh makhluknya. Mungkin kalau kita nggak bisa dalam satu waktu kita mengawasi 100 orang. Kita punya murid. Murid itu dalam satu kelas, bahkan kita mungkin megang kelas 5. Setiap kelas itu ada 20 orang, berarti 100 orang yang kita harus awasi. Nggak mungkin bisa seorang guru dalam satu waktu bersamaan, misalnya jam 8. Dia harus tahu murid-muridnya 5 kelas ini apa yang mereka kerjakan. Nggak akan mungkin. Jam 8 ya. Jam 8.00. Seorang guru itu harus tahu apa yang dilakukan oleh 100 muridnya di 5 kelas yang berbeda. Nggak mungkin tahu. Tapi itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 100, jangankan 1000, jangankan jutaan. Seluruh makhluk Allah, tidak hanya manusia. Bahkan hewan sekalipun Allah bisa pantau pergerakannya. Bukan hanya pergerakan, bahkan bisikan hati kita pun bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'a di sini, ma'a innallaha ma'a. Sesungguhnya Allah. Kadang dalam ayat yang lain pernah kita dengar innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ingat, kebersamaan di sini bukanlah kebersamaan Allah itu menyatu pada diri kita, bukan. Kecuali para nabi, bisa jadi para nabi itu ada namanya ma'iyah khassah. Ma'iyah, kebersamaan Allah kepada para nabi, kepada para rasul yang mungkin mendampingi, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mi'raj, naik ke langit ketujuh. Nah, kalau dikatakan Allah di saat itu bersama Rasul, Allah di saat itu bersama Rasul, benar. Ma'a di situ kebersamaan. Ada di situ Allah, ada Rasul di situ. Tapi kalau kebersamaan yang dimaksud di sini adalah kebersamaan secara umum, bahwa Allah Subhanahu wa taala memantau, mengetahui, mendengar, mengawasi. Itulah maksud daripada Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang muhsin. Baik, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 118 sampai 120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal," bertawakkallah kalian, gantungkanlah hati kalian kepada Allah, tawakal. Kepada Aziz yang maha mulia, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ingat bahwa Allah itu alladzi yaraka. Dia Allah melihat kita. Allah itu melihat kita. Nah, inilah tadi menghadirkan bahwa kita selalu diawasi, selalu dilihat, selalu dipantau oleh Allah. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja di sini alladzi yaraka. Wahai Muhammad, engkau itu selalu dilihat oleh Allah. Hina takum, ketika engkau berdiri mengerjakan salat. Wa taqallubaka fis sajidin, ketika engkau bersama orang-orang yang sujud. Di Nabi Muhammad SAW juga menghadirkan pada dirinya di saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini? Habis baterainya? Baik, kita lanjutkan. Terdengar ya? Terdengar? Jelas? Baik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 61. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin fala ta'malun min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda id tufiduna fihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad,
apapun kondisimu, apapun yang engkau lakukan, baik itu bacaan Al-Quran atau amalan-amalan yang lain, sesungguhnya Allah menyaksikan itu. Jazakallah khairan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini? Wa ma takunu min sya'nin. Wahai Muhammad, apapun kondisi yang saat ini terjadi pada dirimu, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, Al-Qur'an yang engkau baca wahai Muhammad, wa la ta'maluna min amalin, dan tidaklah kalian melakukan satu amalan illa kunna 'alaikum syuhuda, kecuali kami, kata Allah, menyaksikan amalan itu. Allah melihat. Ini tadi menghadirkan rasa ihsan pada diri kita. Seakan-akan kita selalu dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittufiduna fi, ketika kalian beramal. Ketika kita beribadah, Allah selalu memantau, Allah selalu melihat, Allah selalu menyaksikan. Menyaksikan apa yang kita lakukan. Baik. Ini dari Al-Quran. Ada 3 dalil yang sudah kita bacakan terkait dengan ihsan. Sekarang kita berpindah kepada dalil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadis yang panjang ya. Hadis ini panjang dan terdapat di dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Ini hadis yang kedua dalam Arba'in An-Nawawi, yang lebih dikenal dengan hadis Jibril. Mungkin adik-adik sekalian yang di sini sudah pernah hafal ya, sudah sempat hafal, dan mungkin sampai saat ini ada yang sudah hafalannya masih lengket. Ada sebagian hafalannya sudah agak hilang, tapi nanti kalau dibacakan dia bisa nyambung, bisa dia lanjutkan. Baik, perhatikan di sini hadis Jibril alaihi salam yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Apa kata Umar meriwayatkan satu hadis yang sedikit panjang ini. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manakala ketika itu kami duduk-duduk bersama Rasulullah. Ada Umar di situ, ada beberapa sahabat Nabi. Yang ketika itu ada Rasul sedang nongkrong duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadith thiyab, syadidu sawadi sya'ar. Tiba-tiba datang nongol seorang laki-laki, yang laki-laki ini berpakaian putih bersih. Pakaiannya putih, tapi putihnya itu bersih. Kemudian syadidus sawadi sya'ar, rambutnya hitam. Jadi rambutnya bagus sekali, hitam, rapi dan hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat laki-laki ini tanda-tanda dia musafir. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi kami enggak kenal dia siapa. Paham enggak sampai di sini? Paham? Berarti yang datang di sini seorang laki-laki yang kalau dia bukan musafir, harusnya para sahabat kenal dong. Ya tidak? Kalau dia bukan musafir, artinya sahabat Nabi yang tinggal dekat Masjid Nabawi, berarti para sahabat harusnya kenal. Kalau dia bukan musafir. Nah, kalau dia dikatakan pendatang, oh fulan itu pendatang, harusnya juga ada tanda-tandanya bahwa fulan ini pendatang. Apa tanda-tanda pendatang itu? Biasanya bajunya kusut masat, bajunya itu tidak rapi, biasanya rambutnya acak-acakan. Musafir itu biasanya rambutnya acak-acakan, mungkin kena debu, kena apa, jadi rambutnya enggak terlihat bersih hitam. Beda kalau zaman sekarang, kalau kita safar. Kalau zaman sekarang kita safar, misalnya dari Jakarta ke Surabaya misalnya, sebelum sampai ke Surabaya kita masih bisa berberes-beres dulu. Kita bisa mandi dulu, kita bisa ini agak kelihatan rapi, tapi tetap saja wajah kita terlihat capek. Kalau laki-laki yang datang menemui Rasul dan sahabat ada di sekitar Rasul ketika itu, ini laki-laki tidak ada tanda dia musafir. Tapi kalau dia bukan musafir, harusnya ada sahabat yang kenal. Ini tidak ada satu sahabat pun yang mengenal siapa sosok laki-laki itu. Kita lanjutkan hadisnya. Hatta jalasa ilan Nabi. Lalu kemudian sosok laki-laki itu pun duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi.
kemudian dia tempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Seakan-akan sok kenal sekali, seakan-akan akrab dan kenal banget dengan Nabi. Sampai kalau Nabi SAW duduk, Nabi ketika itu sedang duduk. Posisi duduk Nabi SAW bisa jadi bersilah seperti ini, bisa jadi duduknya seperti duduk di antara dua sujud. Sehingga laki-laki yang datang tadi ini langsung menuju kepada Rasulullah, seakan-akan dia sudah kenal lama dengan Rasulullah. Bahkan saking dekatnya, si laki-laki ini duduknya dekat banget dengan Rasulullah, sehingga lutut dia dengan lutut Nabi bersentuhan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Dia letakkan kedua tangannya ini di atas pahanya Nabi. Tergambar sudah? Jadi duduk dekat Nabi, kemudian tangannya dia letakkan di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, lalu dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, coba informasikan kepadaku tentang Islam. Qala, lalu Nabi Muhammad menjawab, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, engkau dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau keluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Faqala, lalu laki-laki itu berkata, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Lihat. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat yang ketika itu ada di dekat Rasulullah kaget. Loh, dia yang bertanya lalu dijawab oleh Rasulullah, malah dia yang membenarkan. Benar engkau wahai Muhammad. Kaget para sahabat. Lah, bukannya dia yang bertanya? Lalu dijawab oleh Rasulullah, kenapa kok dia mengeluarkan kata benar engkau wahai Muhammad? Kaget para sahabat ketika itu. Seakan-akan si laki-laki ini datang bertanya hanya ingin mengetes, ingin menguji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dijawab oleh Rasulullah, engkau benar wahai Muhammad. Lalu bertanya lagi beliau pada perkara yang kedua. Tadi pertanyaannya tentang apa? Tentang Islam. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Nabi Muhammad perkara yang kedua. Fa akhbirni 'anil iman. Kalau begitu informasikan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah, kata Rasul SAW, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman pada hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Lalu kemudian laki-laki itu menjawab, "Shadaqta, kamu benar wahai Muhammad." Dia benarkan lagi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Pertanyaan yang ketiga, tentang apa? Tentang ihsan. Qala akhbirni 'anil ihsan. Kalau begitu, apa pula ihsan itu wahai Muhammad? Dijawab oleh Nabi, ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak bisa menghadirkan engkau melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihat kamu. Qala, lalu kemudian si laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah. Pertanyaan berapa sekarang? Keempat. Apa pertanyaan yang keempat? Tentang kapan terjadinya hari kiamat. Fa akhbirni 'anis saa'ah. Wahai Muhammad, kalau begitu kabarkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Lihat apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasul sallallahu mengatakan kiamat itu terjadi pada tahun 2000 sekian atau 3000 sekian? Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il."
tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasul SAW tidak tahu jawabannya. Nah, sekarang ada seorang ustadz yang menjelaskan bahwa hari kiamat itu terjadi pada tahun sekian. Memastikan hari kiamat itu terjadi pada tahun sekian. Ini berarti suatu kelancangan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja, sekelas Nabi saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang tahu, apalagi manusia biasa. Gak ada yang memprediksikan secara pasti hari kiamat itu terjadi pada tahun sekian. Enggak. Kalau harinya, iya, ada hadis yang menjelaskan di hari Jumat. Tapi tahun berapa? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang mengetahui secara pasti di tanggal berapa di hari Jumat itu, di tahun berapa, tidak ada yang tahu. Rasul bahkan mengatakan, tidaklah yang ditanya, maksudnya saya yang ditanya ini, Rasul, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, lalu kemudian si laki-laki itu karena tidak tahu Rasul tidak tahu jawaban pertanyaan keempat, dia bertanya pertanyaan yang keberapa sekarang? Kelima. Fa akhbirni an amaratiha. Ya sudah, kalau begitu ceritakan kepadaku tanda-tandanya. Kalau engkau tidak tahu wahai Muhammad kapan terjadinya hari kiamat, ya sudah, informasikan kepadaku apa tanda-tanda hari kiamat itu. Nih, dijelaskan di antara tanda-tandanya. Tapi tanda-tandanya di sini bukan tanda-tanda kiamat besar. Sekali lagi, tanda-tanda yang akan disebutkan oleh Nabi ini bukan tanda-tanda kiamat besar, tapi tanda-tanda kiamat kecil. Kalau tanda-tanda kiamat besar diantaranya apa? Apa diantara tanda kiamat besar? Kenapa? Terbitnya matahari dari arah barat. Jadi terbitnya matahari di tempat di mana biasanya dia tenggelam. Saat ini matahari tenggelam di mana? Di timur. Di barat. Nanti hari kiamat besar, ketika kita mendapati matahari terbitnya dari arah barat, ini berarti tanda hari kiamat besar sudah terjadi. Apalagi tanda hari kiamat yang besar? Turunnya Dajjal, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini tanda-tanda hari kiamat besar. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat, lalu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya saja yang dijawab oleh Rasulullah, tapi tanda-tandanya di sini adalah tanda-tanda kiamat kecil. Dan tanda ini sudah muncul. Tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW ini sudah terjadi, sudah muncul. Baik, kita bacakan. Di antara tandanya adalah qala, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tandanya adalah al-amatu. Al-ama itu hamba sahaya, melahirkan tuannya. Melahirkan tuannya. Maksudnya adalah seorang hamba sahaya lalu kemudian digauli oleh tuannya, digauli. Kemudian dari hasil pergaulan itu lahirlah seorang hamba sahaya ini, seorang anak dari tuannya. Nah, anak yang lahir ini tidak lagi statusnya sebagai hamba, tapi statusnya sebagai orang yang merdeka. Makanya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, seorang hamba sahaya melahirkan tuannya, padahal ini anaknya gitu. Tapi karena anak ini adalah hasil hubungan dengan pemilik, yaitu tuannya tadi, secara otomatis anak yang lahir ini anak merdeka. Anak merdeka, kalau dia merdeka berarti menjadi tuan. Menjadi tuan. Mana hamba sahayanya? Ibunya sendiri. Bisa dipahami ini? Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Di zaman-zaman awal-awal datangnya Islam, kemudian
beberapa tahun Islam itu berkembang 100 tahun, kemudian mulai berkurang hamba sahaya itu di 200 tahun kedua, 200 tahun ketiga, sampai saat ini sudah sirna, perbudakan sudah tidak ada lagi. Tapi itu sudah terjadi tanda-tanda bahwa seorang hamba sahaya melahirkan tuannya sudah terjadi. Ini tanda hari kiamat kecil. Tanda hari kiamat yang kecil yang berikutnya disebutkan oleh Nabi SAW adalah antaral hufatal uratal alata ri'a asya. Kata Nabi SAW, tanda yang berikutnya adalah engkau melihat hufata. Hufata itu orang yang dulu tidak pernah pakai sendal. Jadi biasanya pakai ya nyeker aja kemana-mana nyeker. Tidak hanya sekedar dia itu tidak pakai sendal, tidak hanya sekedar nyeker, tapi dulunya dia urata. Urata itu telanjang. Pakaian itu mohon maaf cuma bagian kemaluan depan dan belakang yang doang tertutup. Itu urata. Urata itu telanjang. Yang dulunya mereka itu tidak pakai sendal, yang dulunya mereka itu cuma berpakaian mohon maaf hanya kemaluan depan dan belakangnya doang yang tertutup. Tidak hanya itu, ri'a asya, bahkan mereka itu dulunya pengembala domba, pengembala kambing. Sekarang kata Rasulullah, yatatawwaluna fil bunyan. Sekarang mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan-bangunan. Maksudnya apa? Dulu hidup mereka miskin. Sebelum datangnya Islam, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir jahiliyah dulunya mereka itu tidak pakai sendal. Mereka itu telanjang. Dulunya mereka telanjang. Datang Islam, mulai mereka diperintahkan untuk menutup aurat. Laki-laki itu minimalnya yang harus ditutupi adalah pusar sampai lutut. Mulai berpakaian seperti kita sekarang. Tidak ada lagi yang berpakaian seperti dulu. Mungkin wallah alam ada di beberapa daerah-daerah terpencil mungkin masih ada. Masih ada. Tapi umat Islam yang saat ini tidak ada lagi yang seperti digambarkan oleh Nabi SAW. Yang tidak pernah pakai sendal sama sekali. Yang dulu mereka bertelanjang. Yang dulu kerjaan mereka hanya mengembala hewan ternak. Dan sekarang kita lihat di Arab, khususnya di Saudi Arabia, yang dulunya mereka miskin. Sekarang lihat bangunan-bangunan tinggi menjulang. Gedung-gedung tertinggi ada di sekitar dua tanah suci. Tapi ini sebenarnya bukan aib, bukan satu kesalahan. Tuh lihat kan di Saudi. Ingin segera kiamat itu terjadi, buktinya mereka membuat bangunan-bangunan tinggi. Bukan maksudnya apa yang saat ini mereka lakukan masyarakat Saudi itu merupakan aib karena melanggar hadis Nabi. Tidak, karena Nabi SAW sudah mengatakan bahwa ini tanda-tanda hari kiamat kecil terjadi. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa tanda hari kiamat itu sudah semakin dekat tatkala sudah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan antara aku dengan kiamat seperti ini dekatnya. Paham ini? Paham atau tidak? Antara aku diutus Nabi Muhammad dengan hari kiamat itu seperti ini dekatnya. Sudah semakin dekat. Kiamat itu sudah dekat. Dengan diutusnya Nabi kita tercinta, berarti itu sudah menjadi tanda hari kiamat itu sebentar lagi. Lalu apa kita katakan? Wah, Rasul berarti menjadi penyebab hari kiamat itu terjadi. Lalu kemudian kita salahkan Nabi, kita salahkan Rasul. Kan tidak mungkin. Kenapa kita salahkan Rasul? Ya cocoklah kita menyalahkan Rasulullah karena diutusnya dia menyebabkan hari kiamat semakin dekat. Salah pemahaman itu. Begitu juga lah kira-kira yang saat ini kita lihat di mana padang pasir yang dulunya kering sekarang mulai menghijau. Itu kan tanda-tanda hari kiamat. Tapi itu sudah tidak bisa kita katakan suatu kesalahan, tidak. Apalagi masalah gedung yang tinggi misalnya. Gedung-gedung yang tinggi. Karena ada sebagian ustadz-ustadz yang menghujat
pemerintahan Saudi yang mengatakan bahwa mereka-mereka ini ingin hari kiamat itu segera terjadi. Yang dulunya mereka pekerjaannya mengembala domba, mengembala kambing, sekarang sudah menjadi kaya raya. Orang-orang Saudi sudah banyak yang kaya raya. Semiskin-miskinnya orang Saudi itu adalah orang kayanya di kita. Itu miskin, semiskin-miskinnya ya. Di Saudi itu orang yang paling miskin itu adalah orang kaya di Indonesia. Berarti sudah hampir tidak ada lagi orang miskin di Saudi tersebut. Sudah tidak ada lagi yang mengembala. Sudah tidak ada lagi yang di padang pasir mereka membawa hewan ternaknya. Bahkan sekarang rumah mereka sudah mulai tinggi-tinggi. Dan itu dibutuhkan. Kalau misalnya di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak ada gedung-gedung, kita bisa bayangkan ini jamaah haji akan berapa ratus tahun lagi kalau ingin beribadah haji dan umroh. Antrinya itu berapa ratus tahun lagi kalau tidak ada fasilitas tempat menginap. Jadi itu suatu kebutuhan. Mereka membuat bangunan tinggi itu karena adanya kebutuhan. Dan tidak bisa kita hujat bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kata mereka menganggap ini adalah kesalahan karena mereka mengundang akan segeranya datang hari kiamat. Ini sekali lagi pemahaman yang salah dan keliru. Kalau begitu salahin dong Rasulullah. Karena Rasul pernah mengatakan antara aku diutus dengan hari kiamat sudah segini ini, dekat sekali. Baik, para hadirin dan hadirat makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hari kiamat sudah mulai dekat. Faqal, lalu Umar radhiyallahu taala anhu berkomentar, "Famadha falabithna maliyan." Setelah selesai perbincangan antara laki-laki yang tidak dikenal tadi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Umar. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa laki-laki yang bertanya tadi?" Qultu, lalu Umar pun menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum." Sesungguhnya yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril. Dia datang sebenarnya untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi yang datang, yang menjelma menjadi sosok laki-laki yang tidak dikenal, yang rapi tadi, yang rambutnya bersih, pakaiannya bersih, orangnya rapi sekali, dia adalah siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Jibril bisa menjelma menjadi seorang manusia, dan kedatangan dia di situ hanya sekedar untuk mengajarkan, tapi dengan cara bertanya. Paham ini? Kadang ada murid itu bertanya kepada gurunya, tujuannya adalah supaya orang lain paham. Paham atau tidak nih maksudnya? Paham? Jadi seorang murid itu bertanya kepada gurunya bukan karena dia tidak paham. Dia sebenarnya paham. Dia mengeluarkan pertanyaan itu supaya gurunya menjelaskan kembali sehingga murid-murid yang lain paham. Nah, bertanya dengan tujuan seperti ini tidak mengapa. Yang tidak boleh itu bertanya kepada guru hanya untuk mengetes sejauh mana nih penguasaan guru itu terhadap ilmu yang diajarkan. Ngetes, nah itu nggak boleh. Tidak beradab seorang murid bertanya kepada gurunya untuk mengetes gurunya. Tidak beradab. Demikian, silakan, sudah masuk waktu, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man wala. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara apa yang sudah kita bacakan dari permasalahan ihsan. Kita sudah sebutkan, dan terakhir kita sudah membacakan satu hadis yang begitu panjang tentang kisah pertemuan seorang laki-laki dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Hadis Umar bin Al-Khattab. Siapa seorang laki-laki yang datang kepada Rasul tadi? Ternyata siapa? Jibril alaihi salam. Apa tujuan dia datang? Ingin mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang tadinya duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditanyakan oleh seorang laki-laki, yaitu Jibril yang menjelma menjadi manusia tadi? Yang pertama yang dia tanyakan kepada Nabi tentang Islam. Setelah Islam tentang iman. Setelah iman ihsan. Setelah ihsan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Lalu kemudian yang kelima, tanda-tanda hari kiamat. Dari 5 pertanyaan ini, mana pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Nabi? Pertanyaan yang keempat. Karena ini adalah masalah yang gaib, yang tidak akan mungkin diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai pembahasan ini berarti kita sudah menyelesaikan pokok yang kedua dari kitab yang kita bahas. Jadi ada berapa pokok dalam pembahasan kitab ini? 3. Makanya disebut dengan salasatul usul, karena di dalamnya terdapat 3 pokok pembahasan utama. Ini harus selalu kita ingat nih. Harus selalu kita ingat. Karena kitab ini sangat kecil. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah pernah ngaji kitab usul salasah atau salasatul usul, oh sudah pernah. Kira-kira apa isinya? Ya kira-kira isinya adalah pertama pembahasan tentang mengenal Allah. Pertama mengenal Allah. Yang kedua mengenal agama
Islam. Yang ketiga, mengenal siapa yang menjelaskan tentang agama Islam? Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah 3 pokok pembahasannya. Pertama, pembahasan tentang mengenal Allah, yang kedua pembahasan tentang mengenal agama Islam, yang ketiga pembahasan tentang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang mengenal Allah ini suatu keharusan. Suatu keharusan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Islam juga menjadi suatu keharusan. Karena tujuan daripada penciptaan kita di muka bumi ini untuk apa? Untuk beribadah. Dan gak mungkin kita bisa beribadah dengan benar kecuali di atas Islam. Kemudian pokok yang ketiga tadi apa? Mengenal apa? Mengenal Rasul. Dan ini juga keharusan bagi kita untuk mengenal Rasul. Karena gak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah kalau tidak melalui perantara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 pokok utama ini tidak bisa dipisahkan. Mengenal Allah, mengenal agama Allah, mengenal Rasul Allah. 3 ini tidak bisa diabaikan. Dan 3 pokok ini nanti akan dipertanyakan lagi. Kapan ditanyakan lagi oleh Allah nih? Kapan? Di ujian? Di alam kubur, di alam barzakh. 3 pertanyaan ini akan kembali diujikan oleh Allah. Sekarang kalau saya tanya, man rabbuka? Man rabbuka? Allah. Madinuka? Madinuka? Islam. Man nabiyuka? Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Bisa kita jawab? Bisa. Bisa dijawab? Berarti kita sudah dapat bocoran nih. Kisi-kisinya sudah dapat. Nanti kalau ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Apa agamamu? Islam. Kemudian siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Bisa sekarang kita jawab. Pertanyaan besar yang menjawab pertanyaan itu hafalan kita atau amalan kita? Amalan kita yang menentukan bisa atau tidak bisanya kita menjawab. Bukan hafalan kita. Kalau hafalan kita, mungkin semua orang akan bisa menjawab. Tidak hanya muslim. Orang kafir sekalipun dia akan hafal di dunia ini untuk persiapan nanti kalau ditanya malaikat. Cuma 3 doang pertanyaannya, dalam riwayat yang lain 4 doang pertanyaannya. Gampang untuk dijawab. Yang menjawabnya sekali lagi bukan hafalan kita, tapi amalan kita. Bergantung kepada amalan kita. Kalau amalan soleh kita lebih banyak, maka akan lebih mudah seorang itu menjawabnya. Tapi kalau amalan solehnya lebih sedikit daripada keburukannya, orang tersebut tidak akan mungkin bisa menjawab. Dia akan mengatakan, kayaknya dulu aku pernah dengar deh. Di dunia kayaknya pernah dengar. Tapi nggak bisa disebutkannya. Nggak bisa keluar dari lisan dari jawaban siapa Tuhanmu. Dia cuma bisa jawab cuma gitu doang. Pernah ngelihat kalau ada orang yang ditanya gurunya, dia menjawab kayaknya mau tersebutkan di ujung lisannya, udah mau disebutkan sama dia, tapi nggak bisa dia nyebutkannya. Kira-kira seperti itulah orang-orang yang amalan kebaikannya lebih sedikit daripada keburukannya. Tidak sampai di situ. Ketika seseorang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini, malaikat akan memukulnya dengan palu yang begitu besar. Palu dipukulkan kepada orang yang tidak bisa menjawab tadi, cuma sekedar kayaknya dulu pernah saya dengar deh. Kemudian tanya pertanyaan kedua, nggak bisa jawab juga. Yang ketiga ditanya, nggak bisa jawab juga. Ini langsung dihukum, dipukul dengan palu, mitrokoh namanya, palu yang apabila dipukulkan kepada orang tersebut, dia akan menjerit sekencang-kencangnya sampai seluruh makhluk kedengaran, kecuali 2 makhluk Allah. Siapa itu? Manusia dan jin. Tidak sampai di situ hukumannya, nggak bisa jawab. Beda kalau kita ditanya sama guru nggak bisa jawab,
mungkin gurunya baik, besok dihafalin ya, nggak dihukum sama gurunya. Kadang ada yang menghukum, tapi hukumannya memang ringan untuk mendidik. Kalau di dunia, tapi kalau sudah di alam kubur, nggak ada nego-nego lagi. Sebentar dong malaikat, saya boleh nggak hafalin dulu lagi jawabannya? Nggak, langsung dihukum, dipukul, dipalu. Setelah dipalu, disiapkan tempat tidurnya dari api neraka, pakaian yang dia pakai terbuat dari api, kemudian kuburannya disempitkan sehingga tulang belulangnya remuk, patah. Jadi penting sebenarnya kita belajar usul salasah ini. Jangan sepelekan buku kecil, tapi isinya sangat dahsyat sekali. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita, Allah. Kita harus mengenal agama kita Islam. Banyak orang beragama Islam tapi nggak kenal dengan agamanya. Dia nggak tahu cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak umat Islam tapi dia tidak kenal dengan nabinya. Sehingga banyak ajaran-ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi tidak hanya sekedar dia tinggalkan, tapi sampai pada tingkat mencelah. Kalau dia tidak mampu mengamalkannya, udah jangan dicelah. Nah, ada orang yang dia tidak kenal dengan Nabi, sehingga beberapa ajaran-ajaran Nabi dia tidak sekedar mengamalkan, tidak sekedar meninggalkan, tapi ada sampai mencelah. Dia tidak tahu bahwa 3 perkara yang sudah kita sebutkan tadi itu akan menjadi pertanggungan jawab besar. Tidak hanya di akhirat, di alam barzakh pun akan menjadi pertanyaan untuk wajib kita jawab di hadapan malaikat yang akan penanggung jawab dari apa yang sudah Allah perintahkan bagi mereka untuk bertanya pada setiap orang yang meninggal dunia. 3 di antara pertanyaannya adalah siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Baik, demikian kajian singkat ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keistiqomahan dan mudah-mudahan kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Mudah-mudahan kita meninggal dalam kondisi mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakhiri kalam kita, ucapan kita di dunia ini dengan ucapan la ilaha illallah. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.